Inilah makna keilahian Kristus, the Godhead of Jesus Christ, kealahan Yesus Kristus, menunjuk kepada wujud kekalnya. Itulah pula maknanya anak Allah. Bukan Allah itu beranak secara fisik. Kalau beranak secara fisik kan lahir dari ibu, nggak ada orang lahir dari bapak. Maka artinya heavenly father, bukan physical father. Allah itu sang wujud yang disebut Bapa. Daripadanya Putra Allah keluar, dilahirkan, dan Roh Kudus keluar. Maka roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Yohanes pasal 15 ayat 26. Ini terlalu mudah dijelaskan. Karena apa? Orang nanya kepada saya, masa firman kok jadi manusia Pak? Sekarang bandingkan. Kalau di Kristen firman jadi manusia, di Islam firman jadi kitab. Nuzulul Quran itu loh. Bapak mengaku, ya enggak, itu kan imanmu, iman saya firman jadi manusia. Jadi kalau kamu mengatakan firman jadi kitab, ya itu bukan urusan saya, itu lakum dinukum waliyadin. Cuman kamu bisa membedakan, kalau firman jadi kitab saja kamu bisa terima, apa keberatannya firman jadi manusia? Jadi buku aja bisa kok. Masa jadi manusia tidak bisa? Dan firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Clear apanya? Kami tidak pernah mengatakan bahwa firman itu bisa rusak. Loh ya, memang firman tidak bisa rusak. Tapi kertasnya Quran kan bisa rusak. Apa kalau kertasnya Quran rusak berarti firman Allah rusak? Tidak, ya begitu juga. Yesus mati Pak. Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, kemanusiaannya kok. Itulah sebabnya setelah konsili Nikea, lalu konsili Konstantinopel yang membahas tentang Roh Kudus, baru konsili Efesus, Kalsedon, dan seterusnya. Konsili Efesus bicara apa? Mia pesis tontion lokon cistarkomeni. Bahwa firman Allah itu menjadi manusia, satu kodrat ganda firman yang menjadi manusia. Gandanya itu apa? Sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Apa itu baru Efesus Pak tahun 431? Enggak, baca sejarah gereja lebih awal. Bukan 325, bukan 431. Baca dulu catatan bapak-bapak gereja dari awal. Ketika Polikarpus harus memilih mati di pembakaran. Dia disuruh menghujat Yesus. Anda baca di Voice of Martyr. 86 tahun saya mengikuti dia dan dia tidak pernah mengecewakan saya. Polikarpus milih mati. Polikarpus ini bukan Polikarpus Budiarjo yang dituduh membunuh Munir, itu bukan. Ini Polikarpus muridnya Yohanes. Meninggal tahun 156 hari Sabat tanggal 22 Februari. Nah coba, gereja kuno punya catatan sampai tanggalnya, jamnya, harinya. Masa kita tidak percaya begitu yang nulis muridnya para rasul? Kata Saksi Yehova, kami tidak percaya. Kamu tidak percaya, jangan percaya kalau Injil ditulis Matius. Lah kenapa? Itu cuma judulnya, di Alkitabnya tidak ada. Pasal 1 sampai pasal 28 mana ada yang menulis itu Matius? Dari mana kamu tahu Injil pertama ditulis Matius? Dari tulisan muridnya yang nulis Injil. Misalnya Papias, the fragment of Papias yang mengatakan Injil pertama ditulis Matius, Injil keempat ditulis oleh Yohanes. Itu tulisan dari bapak-bapak gereja awal. Tapi bapak gereja sebelum Luther, sebelum Calvin, sebelum Wesley. Makanya karena bapak gereja langsung berkaitan dengan murid-murid, maka kita percaya. Sama dengan gini Bapak Ibu, saya sering menjawab Saksi Yehova itu gini. Kamu percaya enggak Peter Carey itu ahli di Ponorogo? Percaya Pak. Keahliannya enggak bisa dipungkiri. Seperti itulah kita juga percaya dengan Luther, Calvin, Zwingli bagi yang Protestan. Yang Katolik ada Bapak gereja Thomas Aquinas macam-macam. Yang Ortodok ada Bapak gereja John Damaskus yang macam-macam. Kita semua percaya dengan bapak-bapak gereja. Tetapi kamu harus tahu, ketika kamu ditanya, kira-kira di Ponorogo lebih suka makan rawon atau sei? Sei itu yang makan orang di sini. Itu enak, saya belum diajak makan sei nanti. Pasti dia tidak tahu kan, karena dia tidak pernah makan sama pangeran Diponegoro.
Yang bisa menjawab itu siapa? Sentot Prawirodirjo. Lah bapak gereja awal ini bapak gereja muridnya langsung para rasul. Makanya tidak ada lagi nama spekulasi teologi seperti masa Tubingen dari zamannya Pangeran Diponegoro. Itu nggak relevan untuk konteks studi sejarah. Karena apa? Teolog-teolog modern begini metodologinya bagus, tetapi bahannya kan nggak ada, wong dia jauh dari peristiwa, ribuan tahun setelah peristiwa. Inilah pentingnya kita belajar sejarah bapak-bapak apostolik. Nah di situ ditulis dia lebih baik mati. Ketika Polikarpus mati, dia memuja Allah Tritunggal. Bukan Tritunggal dalam ritus sudah hidup di akhir abad pertama. Belum lagi bahwa Kristus yang sepenuhnya Allah sepenuhnya manusia. Ini sudah ada dalam surat-surat Ignatius yang meninggal tahun 107. 20 Desember tahun 107 dia meninggal. Di rumah dicapik-capik dengan singa. Dia mengatakan, Kristus adalah tabib kita. Yang pertama terpikirkan, kedua tak terpikirkan. Ek Maria ke ek Theos. Yang pertama keluar dari Maria, yang kedua keluar dari Allah. Yang pertama terpahami, kedua tak terpahami. Tapi keduanya adalah satu, antropoteo, manusia Allah, Allah manusia. Ini tahun 107, jauh sebelum konsili Nikia.